Apa sih yang menarik Kak dari pemilu di tanah air kita ini di Indonesia? Ternyata ada 3 metode utama yang dipakai untuk menyebarkan berita bohong. Pertama itu adalah sesimpel ngelihat foto binatang gitu di sosial media, lucu banget. Tapi ini bener nggak sih gitu kan? Bekerja sama dengan komunitas anak muda yang sangat passionate terhadap kebijakan. Jadi disebutnya think policy begitu. Halo, apa kabar teman pemilih? Senang sekali bisa ketemu teman pemilih semua di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk podcast KPU RI episode kali ini, kita kembali ke podcast reguler. Jadi biasanya kan kita lagi dibajak nih sama mahasiswa nih di podcast KPU edisi Pemilih Muda. Nah sekarang kita balik dulu ya ke episode reguler karena kita kedatangan tamu spesial yang mau mampir nih di studio podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Oh ya, untuk hari ini hostnya kebetulan ada saya Reni, dan hari ini saya mau ngajak semua teman pemilih untuk menemui seseorang yang bakal punya obrolan yang seru untuk kita semua dan untuk bisa kita bagi nih obrolannya sebagai insight buat semua teman pemilih dimanapun berada. Kita sapa dulu dong yang sudah hadir bersama saya di studio podcast kali ini. Ada Kak Ana. Hai. Halo. Hai Kak Ana, apa kabar? Apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih. Mbak Reni gimana? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat juga Kak Ana, terima kasih udah bertanya. Nah, teman pemilih, ini ada Kak Ana. Nama lengkapnya adalah Kak Ariana Santoso. Akrabnya dipanggil Kak Ana. Beliau adalah siapa? Ayo coba lihat. Coba kamera shoot dulu ke arah Kak Ana. Coba itu ada tulisan di bajunya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah coba ayo di zoom dulu. Nah iya, oke. Nggak di zoom juga udah kelihatan. Ya itu ada tulisan di bajunya Kak Ana. That's right. Itu menggambarkan di mana beliau beraktivitas atau berkarya saat ini, yaitu di Google. Tepatnya Google Indonesia ya. Betul. Betul. Kantornya Mbah Google. Kantornya Mbah Google. Kesian ya, umurnya berapa kita juga nggak tahu, dipanggilnya Mbah aja. Ya, dan tepatnya teman pemilih, Kak Ana ini adalah analis senior hubungan pemerintah dan kebijakan publik Google Indonesia. Wow, itu tugasnya itu kira-kira kalau di Google tuh, kalau analis senior itu kira-kira kayak apa ya Kak aktivitasnya ya di Google ya? Kalau aku selalu bercanda ke orang-orang itu, aku ini CPO. CPO? Chief Pantun Officer. Oh wow. Pantun? Karena sering berkomunikasi dengan rekan-rekan pemerintah dan kami tahu nih, dan aku juga memang sangat suka dengan pantun. Oh begitu. Gitu. Oh nanti kita tagih satu ya pantunnya Kak Ana ya. Wow, pasti menyenangkan sekali ya Kak. Iya nggak sih Kak, orang kayak aku juga, pasti teman pemilih juga banyak yang ngelihat. It must be very exciting to work at Google. Lagi Google Indonesia, gimana Kak rasanya bekerja di sana? Seru. Jadi mungkin Mbak Reni juga sempat main ke kantor kami begitu. Mungkin teman-teman juga sempat dengar misi Google kan salah satunya adalah mengorganisasi informasi dunia agar bisa diakses dan bermanfaat secara universal. Jadi produk-produk kami itu memastikan informasi itu bisa terorganisasi dengan baik gitu. Nah jadi memang kalau orang ngomong never a dull moment at Google. Oh, wow. Setiap hari ada aja gitu. Ada aja. Mau itu produk baru atau mungkin dari sisi kebijakannya, dari sisi kerjasama dengan mitra, dengan pemerintah atau mungkin dari masyarakat itu memang seru banget. Dan kebetulan tahun ini aku juga ditugaskan memiliki amanat untuk membantu support Google terhadap mendukung pemilu 2024 begitu. Ternyata juga ada perhatian khusus nih ke pemilu 2024 nanti ya Kak Ana ya. Tapi sebelum kita ngobrolin apa sih karya-karya yang kira-kira dilakukan Google khususnya untuk jelang pemilu 2024 nanti, kita juga pengen tahu lebih banyak nih bagaimana sekarang dari Kak Ana dulu deh yang sebagai person yang bekerja di Google-nya Kak, ada ini nggak sih Kak kalau di ambience-nya di pekerjaan Kakak itu apakah
juga kesenggol gitu Kak sama kabar-kabar atau aura-aura udah di pesta demokrasi nih, karena itu udah di tengah tahapan pemilu 2024 ya. Kerasa nggak sih Kak ambience-nya gitu kalau di tengah pegawai-pegawai Google gitu? Iya, terutama mungkin di tim gitu, semuanya sangat semangat untuk menyambut pesta demokrasi gitu. Ini kan bukan sesuatu yang kejadian tiap tahun, dan ini juga menunjukkan Indonesia ini sebagai negara yang keren banget gitu. Secara geografis kan sangat luas, banyak pulau, tapi direct elections terbesar begitu kan, tahun 2000 pemilihan langsung yang terjadi dalam 1-2 hari gitu. Yang satu hari 14 November, yang satu lagi nanti di November untuk pemilihan kepala daerah begitu kan. Iya, betul. Keren banget. Keren banget karena di 2024 itu ya kita akan melakukan 2 pemilihan, makanya dibilang pemilihan pemilu serentak. Karena yang pertama itu kita lakukan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, kemudian kan ada 5 yang dipilih ya Kak, DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD Provinsi dan Kap Kota itu di 14 Februari 2024. Iya betul. Betul, kemudian pilkada serentak dilakukan di November 2024 juga. Jadi kita bakal lihat banyak wakil rakyat gitu atau kepala daerah nyalon bareng ya. Dibarengkan gitu. Dibarengkan. Jadi ini akan jadi bagian dari peristiwa sejarah dunia, yang bagian dari sejarah dunia yang luar biasa nih Kak. Jadi kita patut sangat senang untuk bisa mengexperience atau mengalami hal ini ya. Baik itu kayak kami sendiri di penyelenggara atau seperti Kak Ane sebagai warga negara dan juga sebagai pemangku kepentingan yang berada di sekitar pemilu ya. Kak, kalau di dalam Google sendiri Kak, kalau sebelum kita nanya lagi nih yang relate antara bagaimana Google memandang pemilu di Indonesia, Google itu di Indonesia itu udah dari ada kayak seperti kita nyebutnya Google Indonesia, berarti kayak kantor di perwakilan di Indonesia ya Kak? Betul. Itu ada di mana aja sih Kak? Kalau maksudnya kalau yang apakah setiap negara itu pasti ada Google, kantor Google-nya gitu? Belum tentu. Oh belum tentu, ya. Jadi kayaknya beberapa di negara Asia Tenggara juga nggak semua memiliki kantor gitu. Yang kantor Asia Pasifik yang besar secara regional adalah di Singapura gitu. Oh gitu. Namun Indonesia sendiri ini memang satu negara prioritas gitu, karena mungkin dari segi Google dilihat ini satu tempat di mana nanti masa depannya bakal lebih banyak lagi yang keramaian keseruan begitu. Begitu. Karena mungkin dari basis penggunanya atau mungkin secara sosial, ekonomi dan politik juga sangat stabil dan bahkan thriving begitu, thriving democracy. So ini Indonesia adalah negara prioritas gitu, salah satu negara prioritas. Maka dari itu juga perlu untuk ditempatkan perwakilan Google di sini ya Kak ya. Kan memang platform awalnya kan memang Google itu diciptakan tadi Kak Anda bilang ini untuk mengelola informasi. Yang kita tahu Google itu memang mesin pencari ya Kak ya. Mesin pencari. Jadi mencari informasi dan bagaimana orang-orang itu membutuhkan informasi secara cepat gitu, ibaratnya di ujung jari gitu, di ujung jari gitu udah ketemu semuanya di situ. Itu ternyata menjadi salah satu platform pencari informasi atau mesin informasi yang sangat diandelin ya Kak ya. Kalau aku sih mungkin karena bias juga ya, tapi ini misalnya dari berangkat kantor gitu kan, itu memang sangat merasa terbantu gitu dengan dari kesini aja tadi, oh ya Google Maps ini bakal berapa lama gitu kan. Ini aku udah di on the way nih gitu kan, kira-kira nyampe jam segini gitu. Terus tadi kita lagi ngobrol tentang statistik beberapa kayak Mbak ini aku Google dulu deh gitu. Jadi kayaknya memang sudah lekat sama kehidupan setiap orang ya Kak ya, betul. Coba teman pemilih, siapa dari teman pemilih yang begitu bangun pagi atau mau menuju ke tempat aktivitasnya, ke kampus atau ke tempat gawe, sudah ngandelin ini si Mbah yang satu ini, Mbah Google ini. Siapa? Pasti banyak ya. Coba kalau teman pemilih begitu bangun, yang biasanya dicari duluan tuh paling sering dicari dalam satu hari itu biasanya apa? Coba komentar di kolom komentar ya. Biasanya tuh pengen nyari apa gitu, kayak kadang-kadang dari hal yang paling serius sampai dari hal yang paling simple itu kadang-kadang kita nyarinya ya memang di mesin pencari Google ini ya Kak ya. Like coba bayangkan hal sederhana apa yang kita tetap ngandelin mesin pencari buat nyari gitu, kayak misalnya apa ya? Misalnya hal yang paling sederhana yang pernah kita cari di Google itu apa sih? Kayak hari ini misalnya
batik batik ada nggak batik Kalimantan gitu misalnya ya, itu hal sederhana nggak sih, kayak hal yang kadang-kadang itu random tapi kayak kita ngandelin si mesin pencari ini gitu ya. Betul. Dan sekarang juga ada namanya Google Lens itu bisa membantu pencarian dengan ngambil foto gitu. Misalnya gitu, ada, Kak. waduh, kumpul sama temen bajunya bagus banget motifnya gitu. Nah itu nanti ini kira-kira di foto nanti bisa bantu cari gitu. Oh gitu. Ini tersedianya di platform mana, pembeliannya gimana gitu. Oh wow, sudah ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu sudah juga. di launching Kak atau sudah? Sudah ada. Oh sudah ada. Oh, nanti kita cari ya teman pemilih ya. Ya, buat nyari cocok-cocokan gitu kan ya, kan bisa ya gitu. Oke. Banyak orang tadi Kak Ana bilang Google adalah salah satu tempat untuk mengumpulkan informasi, dan sebenarnya kalau boleh kita akui ya, ini agak out of the topic tapi pasti sangat relate. Google itu salah satu pemelopor menginisiasi supaya tempat bekerja itu dibuat sebagai playground atau tempat aktivitas yang asik gitu. Ya nggak sih Kak? Dulu tuh orang kalau mau bikin kantor gitu, suatu private company gitu, untuk bikin kantor itu referensinya kantor keren itu ya pasti kayak Google ya nggak sih, yang kayak banyak area bekerjanya itu nggak yang meja kursi kantor yang serius, tapi lebih kayak area playground, terus free flow makanan ya kan, makanan ada banyak gitu, itu kan inspiring banget ya. Kayaknya sekarang semua kantor-kantor yang baru berkembang kayak misalnya startup itu kayak banyak yang ngambil dari situ ya nggak sih Kak? Mungkin yang orang biasa stereotipikal kantor Google tuh nanya ada bean bagnya nggak gitu. Iya. Kayaknya pertama kali bean seperti bag. itu ya, bean bag ada di kantor gitu ya, di kantor Google itu. Atau meja pingpongnya di mana gitu. Betul itu juga. hal-hal yang orang-orang suka tanyakan gitu. Iya, Cuman yang mungkin itu. aku seneng adalah yaitu cara kerjanya juga sangat terbuka gitu, dari lokasi duduk gitu, kita sama bos duduknya ya satu barisan gitu, nggak ada sekat, nggak ada apa. Iya. Nah, itu juga memudahkan komunikasi begitu. Betul. Hal-hal yang banyak menginspirasi ya, tidak hanya dari produk-produknya tapi juga dari bagaimana mengembangkan usaha ini ya, atau company ini. Hayo, siapa teman milih sudah pernah datang ke kantor Google? Hayo. Jadi kalau datang ke sana itu di hall depan itu, di entrance-nya itu sudah ada kayak tembok ya Kak. Itu isinya kalau nggak salah ada berapa? 16 layar ya. Iya nggak sih Kak yang ada itu? Wah aku juga belum ngitung yang search trend ya. Iya search trend, jadi ada layar digital isinya berapa belas kotak, itu 12 atau 16 kotak. Itu hal-hal yang trending di dunia saat itu. Yang kalau di kantor itu di Indonesia. Oh itu di Indonesia. Di Indonesia. Oh wow, jadi kayak dia hanya terdiri satu kata atau dua kata gitu, misalnya sepak bola, something Betul. trend gitu ya misalnya Kak ya, terus hasil pertandingan bola apa lawan apa gitu. Nah, aku nggak gitu. berani nyebut, nanti takutnya banyak fans bola berbeda. Iya, ini nanti itu dia. rame di kolom chatnya nanti. Itu juga anything trend gitu of the day gitu ya Kak. Betul. Dari makanan, K-pop, apapun gitu yang sedang lagi dicari orang di saat itu ya kayak seru banget loh. Nanti kalau ada kesempatan tuh jangan sia-siakan pergi ke sana. Siapa juga yang mau nyanyiin ya. Oke, ngobrolin bagaimana Google ingin mengambil peran atau telah mengambil peran dalam pemilu 2024. Kira-kira Kak, concernnya Google Indonesia terhadap pemilu 2024 itu di hal apa aja sih Kak? Iya, ini pertanyaan bagus sekali gitu kan, karena orang juga mikir wah sebenarnya Google ngapain aja gitu kan. Berarti ini bisa dimulai dengan concerns gitu, apa aja yang menjadi hal-hal yang kami sangat perhatikan. Karena sesuai dengan misi kami tentu saja dengan penyebaran informasi yang baik gitu. Baik itu mungkin artinya bisa macam-macam, akurat, timely gitu kan, sesuai dengan waktunya, atau mungkin untuk target-target tertentu itu sesuai, relevan gitu. Jadi apalagi pemilu ini kan resikonya besar gitu. Iya. Ya, jadi hal-hal yang disebarkan di internet itu jangan sampai bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan di dunia nyata begitu. Jadi salah satunya adalah tentunya penyebaran misinformasi, disinformasi, malinformasi. Itu juga sesuatu yang sangat kami
peduli dan menjadi isu prioritas. Makanya nanti aku bisa share apa aja sih yang Google udah lakukan dan akan lakukan gitu. Yang kedua adalah memastikan juga lembaga-lembaga yang memiliki otoritas ini mampu menimbulkan atau surfacing relevant information gitu. Jadi mengutamakan penyebaran informasi yang otoritas. Jangan sampai masyarakat nanti mendapatkan informasinya dari sumber-sumber yang tidak terpercaya gitu. Maka dari itu makasih banget Mbak Reni sempat kerjasama juga kan. Untuk beberapa pelatihan kami memastikan website-website pemerintah yang relevan, yang memiliki otoritas ini dapat mendorong penyebaran informasi yang bagus gitu. Nah, itu dia beberapa hal yang menjadi concern ya. Memang kaitannya tentu saja sesuai expertise dari Google sendiri, yaitu di ranah informasi ya Kak, penyebaran informasinya ya. Betul. Artinya dengan banyaknya orang atau pihak yang menggunakan juga platform mesin pencari ini untuk meletakkan informasi-informasi ketika orang membutuhkan informasi, kan carinya di mesin pencari Google ini sudah banyak tersedia informasi di situ. Berarti memang ada dukungan dan juga ada concern serius terhadap lembaganya juga ya Kak ya. Betul. Terhadap misalkan kalau di dalam ranah kepemiluan berarti biasanya siapa aja nih Kak yang bekerja erat gitu dengan Google Indonesia untuk membantu menyebarluaskan informasi kepemiluan. Mungkin sedikit menambahkan yang terakhir juga terkait dengan keamanan sibernya gitu. Karena kami juga percaya sekarang kan ini orang udah semakin lama menghabiskan waktu di ranah digital. Jadi memang banyak aktivitas, banyak data gitu yang menjadi membuat publik itu menjadi rentan begitu. Nah itu juga harus sangat diperhatikan, dan itu kami juga memiliki beberapa ide yang ingin dikolaborasikan ke depannya gitu terkait dengan keamanan cyber security gitu. Dan setuju banget yang Mbak Reni bilang, ini memang bukan hanya tanggung jawab satu orang atau satu pihak gitu, tapi ini kita harus bersama-sama, makanya perlu kerjasama bareng gitu. Betul. Kolaborasi itu menjadi kunci, dan kami percaya salah satunya adalah KPU yang menjadi mitra utama kami gitu. Salah satu mitra utama, dan nanti mungkin kami juga sudah berbicara dengan lembaga pemerintah yang lain dan juga lembaga kemasyarakatan seperti mungkin NGO gitu. Dan kami terus menerima masukan untuk dapat terus menghasilkan kolaborasi-kolaborasi yang baik. Iya betul. Kak, kalau kita beberapa kali nih, kalau dalam obrolan kita beberapa kali sering ketemu, memang concern, jadi teman pemilih concern Google Indonesia terhadap dukungan untuk kepemiluan itu kan emang luar biasa tinggi concernnya. Hal ini juga dilakukan untuk di banyak negara juga ya Kak ya, sepertinya ya. Memang ada keinginan yang kuat untuk mendukung proses pemilu di setiap negara yang memungkinkan ya Kak ya. Betul. Jadi memang itu menjadi satu komitmen Google sebagai perusahaan untuk mendukung proses demokrasi itu secara global. Gitu. Jadi memang ada beberapa pilar. Yang pertama pilar adalah menghubungkan pemilih itu dengan informasi pemilu yang terpercaya. Gitu. Jadi memastikan nanti pemilih juga dapat membuat pilihan yang terinformasi dengan baik. Dan yang kedua adalah mendukung tim-tim kampanye juga untuk memaksimalkan dari sisi keamanannya. Dan yang ketiga juga melindungi platform-platform kami juga dari abuse gitu. Oh gitu. Oh gitu, termasuk platform-platform yang berada di dalam naungan Google ya Kak ya berarti ya. Jadi contohnya mungkin 4-5 tahun lalu itu website KPU kami daftarkan untuk memiliki lapisan keamanan yang lebih tinggi lagi gitu. Dari serangan DDoS gitu. Dari DDoS attack kami ada satu fitur yang gratis dan terbuka untuk berbagai mitra. Itu kami juga sudah mendaftarkan. Dan tahun ini juga akan dilakukan hal serupa.
Oh begitu, sepertinya menarik sekali dan ada beberapa hal yang bisa kita highlight untuk bisa diketahui lebih banyak nih sama teman pemilih. Apa sih sebenarnya kiprah atau karya Google Indonesia dalam mensupport atau ikut meramaikan gelaran pemilu serentak 2024 nanti. Teman pemilih jangan kemana-mana, kita akan obrol lebih banyak lagi barengan Kak Ana dari Google Indonesia hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Terima kasih banyak ya masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode hari ini masih bersama saya Reni untuk host podcast KPU dan bersama tamu spesial kita Kak Ana dari Google Indonesia. Kak, biasanya tuh Kak kalau di podcast kita nih lagi ada beberapa episode khusus ya Kak yang kita tuh ngajakin mahasiswa untuk ini bahasanya tuh ngebajak podcast KPU. Jadi biasanya mahasiswa tuh kan kadang-kadang suka jadi tamu di sini. Tapi kita buat episode khusus di mana mereka juga jadi hostnya. Jadi kita undang mahasiswa ilmu politik di area di kampus-kampus sekitar Jabodetabek dan juga sekitarnya. Ada juga sih yang agak ke Jawa juga ada. Jadi mereka kirim mahasiswa-mahasiswa terbaik mereka untuk kebanyakan sih mahasiswa ilmu politik. Jadi mereka sama-sama melek soal obrolan pemilu. Jadi biar mereka saling nyambungin cerita. Kalau di kampus gue tuh ngobrolin pemilu tuh kayak gini. Yang jadi concern tuh ngomongin kandidat atau caleg-caleg tuh kayak begini gitu-gitu Kak. Seru deh. Nanti nonton ya Kak di podcast kita. Nah terus kali ini karena podcast edisi khusus mahasiswa itu juga banyak banget episodenya berminggu-minggu. Nah ini sekali-sekali kita selingi dengan episode reguler dan kita datangkan tamu-tamu yang juga punya insight-insight yang bisa menjadi banyak informasi baru nih buat teman pemilih. Salah satunya yang tamu hadir hari ini Kak Ana dari Google Indonesia yang tadi kita udah ngobrolin tentang pertama serunya kerja di Google Indonesia pasti dan apa saja yang menjadi concern Google Indonesia terhadap pemilu 2024 nanti. Kak, kalau kita mau bicara soal pemilu ya Kak yang sudah berjalan beberapa kali di tanah air kita, kalau menurut pihak atau Kak Ana seperti orang yang bekerja di Google itu apa sih yang menarik Kak dari pemilu di tanah air kita nih di Indonesia? Ya. Makasih Mbak Reni. Ini agak nyambung dengan poin tadi ya. Kayak Indonesia tuh luas banget dan beragam banget orang-orangnya dari suku, dari agamanya, dari bahasanya. Jadi kalau main misalnya ke negara apa gitu, itu kurang lebih bisa dihitung jari lah kalau misalnya ngomong tentang budaya kurang lebih. Kalau Indonesia kayaknya dari Jawa aja udah ada kayak ini Jakarta Betawi begitu kan. Aku dari Bandung Sunda gitu kan. Sundanya juga ada berbagai macam rasa gitu ya. Jadi ayah ibu dari Tasik itu yang Sundanya halus banget gitu. Tapi kalau mungkin ke Sukabumi udah beda lagi gitu. Nah ini insights dan konteks Indonesia sebagai negara yang sangat beragam itu menarik sekali gitu. Dan populasinya besar dan juga jadi memiliki populasi warga muslim terbesar di dunia dan tetap menjadi negara demokrasi. Nah itu menurutku salah satu hal yang membuat pesta demokrasi di Indonesia itu menjadi sangat spesial. Jadi spesial dan apalagi karena dilakukan hanya 5 tahun sekali. Dan sekaligus juga melegitimasi bahwa kita adalah warga negara dunia yang boleh memilih langsung pemimpinnya. Ini akan menjadi hak istimewa yang sepertinya memang sayang sekali kalau tidak dipergunakan ya Kakak ya. Betul. Teman pemilih juga nih, makanya jangan lupa untuk memastikan sudah terdaftar sebagai pemilihkah di pemilu 2024 nanti. Karena caranya gampang banget nih Kak, kalau kita mau ngecek apakah kita terdaftarnya di TPS yang mana, itu kita bisa masuk ke laman cekdptonline.kpu.go.id. Di situ kita tinggal masukin NIK dan udah ketahuan deh Kak Ana memilihnya di TPS nomor 7, RT berapa, RW berapa, kayak begitu. Sama teman pemilih juga yang belum ngecek nanti milihnya di TPS mana, silakan langsung akses ya nih di sini cekdptonline.kpu.go.id, itu gampang banget. Nah Kak Ana, kalau melihat bagaimana menariknya pemilu di tanah air kita di Indonesia, kira-kira
Google itu apakah juga memiliki rencana-rencana baik yang akan turut memberikan peluang kepada masyarakat untuk semakin teredukasi gitu Kak terhadap pemilu 2024 nanti? Iya, ini juga salah satu hal yang sedang kami jalani dengan berbagai macam mitra begitu. Jadi aku ingin share beberapa kolaborasi yang sudah terjalin gitu, terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dan media. Gitu. Yang satu mungkin teman-teman pernah dengar nggak nih, apalagi yang di SMA atau universitas ada program kerjasama dengan Mavindo itu sebutnya Tular Nalar. Tular Nalar. Jadi menularkan nalar begitu. Jadi mengajarkan cara berpikir kritis di mana orang-orang ketika menerima berita itu gak hanya langsung di forward aja atau langsung dikonsumsi, tapi ada cara-cara untuk berpikir kritis dan bagaimana mengkonsumsi informasi itu dengan lebih bertanggung jawab gitu. Gitu. Dan ini reinvestasi sebenarnya karena programnya sudah berjalan ini tahun keempat. Dan targetnya adalah menjangkau 1,6 juta orang. Wow, banyak ya Kak ya? Iya, Banyak jadi itu. 1,3 juta itu pemilih utama dan 300.000 itu pemilih lansia. Malah lansia. Lansia, betul. Oh gitu. Kenapa gitu Kak? Kenapa segmen itu malahan yang juga ditengok? Iya, karena kami nyadar kebanyakan program-program literasi digital itu fokusnya banyak ke anak muda memang. Namun kadang-kadang coba teman-teman yang suka ada di grup bareng sama ayah, ibu, atau bibi, atau paman, kadang-kadang dikirim informasi yang aduh bibi ini kayaknya gak bener deh gitu kan. Atau kalau mau sehat gitu kan makan jus jahe 1 liter gitu atau apa gitu, itu yang kecil-kecil dari mungkin misinformasi. Namun ketika di masa pemilu ini kan resikonya lebih besar lagi. Nah, jadi kebiasaan untuk langsung forward atau apa sebenarnya niatnya baik gitu. Karena orang Indonesia itu kan sangat komunal. Nah, ya, jadi and generous ya Kak. Betul. Murah hati. Betul. Ada informasi mau dibagikan gitu. Nah, itu salah satu programnya. Itu akan ada di 38 daerah atau provinsi selama 2 tahun ke depan gitu. Yang kedua adalah pre-banking campaign. Nah, ini penting banget nih Mbak Reni ya. Penting nih, pre-banking itu kayak kita ada upaya-upaya untuk melakukan membangun situasi supaya orang tuh udah siap duluan gitu ya. Betul. Imunisasi sebelum orang-orang terpapar dengan disinformasi gitu ya Kak. Betul. Gimana tuh Kak, apa yang dilakukan? Nah, jadi kami juga sudah ada namanya unit dalam Google itu Jigsaw. Iya, ini fokus untuk mengadres, jadi mencari solusi atas tantangan-tantangan di dunia internet gitu. Salah satunya misinformasi. Jadi udah ada riset di Indonesia ini, ternyata ada 3 metode utama yang dipakai untuk menyebarkan berita bohong. Pertama itu adalah konteks distortion. Jadi kalau mendengar sesuatu konteksnya dikaburkan. Nah, ini teman-teman hati-hati nih kalau misalnya nanti udah mendekati pemilu, tiba-tiba loh konteksnya kok beda, nggak nyambung gitu kan. Nah, ini salah satunya. Kedua adalah emotional manipulation. Memanipulasi emosi. Kalau baca orang jadi kesel, jadi sedih, jadi marah, jadi bersalah. Nah, ini teknik-teknik yang dipakai. Yang ketiga adalah discrediting. Jadi ketika nanti mungkin ada satu tokoh kandidat politik atau mungkin caleg itu didiskreditkan. Mungkin dibilangin dia berasal dari keluarga yang seperti ini. Dia berbohong tentang sukunya atau ternyata agamanya tidak sesuai dengan yang dia omongkan. Agamanya lain. Nah, itu mendiskreditkan sehingga orang jadi wah iya emang ini orang nggak bisa dipercaya gitu. Tapi itu satu teknik yang sering dipakai untuk penyebaran misdis dan malinformasi begitu. Itu pre-banking. Kami juga akan bekerja dengan beberapa NGO dan juga beberapa lembaga yang akan kami jajaki begitu. Itu menarik banget. Ya, jadi dilakukan dulu langkah-langkah
pencegahan dengan cara lebih dulu memberikan informasi-informasi yang benar. Ibarat analoginya imunisasi ya Kak ya. Jadi dikebalin duluan. Biar kalau datang serangannya udah mental deh gitu. Betul. I see ya. Kak, itu bentuk aktivitasnya bisa seperti apa ya Kak? Menginformasi atau mempribangkingkan seperti misalkan lansia itu pakai metode apa ya Kak ya? Iya, jadi memang banyak tahapnya begitu. Jadi yang pertama adalah kampanye gitu, supaya orang tahu dulu aja. Karena kalau nggak tahu, ya nggak akan sadar gitu. Yang kedua mungkin ketika udah aware itu engage. Jadi membuat mereka bisa mengengage dengan materinya. Mungkin itu nge-share kah? Atau mungkin itu ngomong ke temennya kalau lagi ngopi, lagi kumpul-kumpul, tahu nggak sih 3 metode utama yang dipakai untuk menyebarkan berita bohong gitu. Yang ketiga adalah action gitu. Jadi kalau itu terjadi ngapain gitu. Dan ini penting banget ya Mbak Reni ya, karena kadang-kadang sekarang juga apalagi dengan meningkatnya pemakaian AI, kadang juga aku bingung sesimpel ngelihat foto binatang gitu di sosial media, lucu banget. Tapi ini bener nggak sih gitu kan? Iya nggak sih, iya benar. Iya, ada kemajuan di dalam dunia digital yang di beberapa titik membuat kita juga jadi was-was ya, deg-degan ya. Apalagi kalau itu dibawa ke ranah yang kurang bertanggung jawab ya, untuk menipu misalnya, amit-amit gitu. Tapi ada hal menarik ya Kak, aku mau bagiin cerita salah satu tamu podcast itu. Dulu kita punya beberapa mahasiswa, kalau ada obrolan atau dugaan atau sangkaan nih, kalau anak muda Indonesia sekarang itu, generasi sekarang tuh makin makin lembek, terus juga nggak peduli dengan situasi politik. Sepertinya nggak juga ya, kayaknya itu terlalu mengeneralisir aja. Kami pernah punya beberapa tamu yang tipikalnya dia tipikal anak-anak sebenarnya mahasiswa, to be honest, mahasiswa broadcasting ya. Anak-anak yang sepertinya itu technical banget gitu, di balik layar, di balik kamera, di balik itu. Tapi surprisingly mereka tuh bisa ngomong begini, Kak, kita ini ngejaga ini mama-mama kita kalau dia dapat share WA yang dari grup keluarga gitu, kita yang stop Kak, kita yang rem, Mam ini salah, ini tuh nggak bener, mana nggak ada sumber beritanya, tuh cuma screenshotan judul apa yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya anak-anak mahasiswa ini sudah berani nih Kak mencari tahu ini berita benar apa enggak, dan dia berani untuk memperingatkan keluarga, orang terdekat mereka. Dan mama-mama itu kan disinyalir sebagai salah satu agen reformasi terkuat ya Kak ya, sumber informasi yang ganas, cadas, dan juga penyebarannya sangat cepat. Nah mereka tuh mampu jagain mama-mama mereka. Aku ingetin mamaku, Kak, ini informasinya salah deh Mam, kayaknya ini jangan disebarin lagi. Artinya kami pun dari penyelenggara pemilu pun ada rasa optimis bahwa tidak semua anak-anak muda ini tidak peduli. Mereka peduli dan mau mengambil langkah gitu. Betul. Untuk melindungi keluarga dan orang-orang sekitarnya tentang yang itu tuh Kak, sering banget kita khawatirkan dengan banyaknya disinformasi sama hoax gitu untuk menuju ke pemilu 2024 nanti gitu. Itu setuju banget Mbak Reni. Mbak Reni bilang kan tadi ada mahasiswa-mahasiswa yang membajak podcast gitu. Itu keren banget. Zamanku kayaknya aku kebanyakannya nonton konser. Nggak ada tuh engagement dengan, dan nggak denger teman-teman juga yang melakukan itu gitu. Atau mungkin aku salah pergaulan kali. Oh enggak juga. Kebetulan aja mainnya yang memang senang pergi ke tempat konser-konser Kak kali. Ya ini kan namanya upaya ya Kak ya. Kita melakukan banyak cara untuk bisa terconnect, terengage sama para pemilih. Salah satu cara yang kita lakukan ya mengajak teman-teman mahasiswa untuk terlibat menyuarakan apa sih yang menjadi keinginan atau harapan mereka terhadap pemilu nanti. Dan yang mendengar dan merespon mereka ternyata teman-teman mereka juga. Which is good ya, sangat-sangat bagus sekali. Kak Ana, menarik sekali kita mendengar bahwa Google sudah melakukan langkah-langkah yang sebegitu banyak dan sangat variatif ya Kak ya. Dan dengar-dengar juga Google itu juga menggandeng banyak mitra ya, seperti tadi Kakak sebutkan beberapa hal, beberapa keadaan juga yang bisa diajak bekerja sama untuk bisa
mengedukasi bangsa ya Kak ya. Kita sama-sama tahu kalau nanti pemilu 2024 itu memang akan didominasi oleh banyak sekali pemilih muda, Gen Z dan juga milenial yang rata-rata memang semuanya itu sangat melek dengan aktivitas di dunia maya ya Kak, atau di digitalnya. Mereka aware banget dan mereka sangat familiar dengan hal-hal semacam itu. Ada nggak Kak langkah-langkah yang juga dikhususkan untuk teman-teman yang masih muda ini, yang Gen Z sama milenial yang akrab banget dengan dunia digital? Apakah ada produk-produk atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Google untuk juga engage sama mereka gitu Kak dalam hal melek literasi pemilu? Ya, mungkin selain tadi dari Mavindo, jadi ada beberapa yang lainnya seperti komunitas cek fakta begitu kan, komunitas cek fakta itu bekerja sama dengan Mavindo, AMSI dan AJI gitu. Jadi itu juga kami membuka partisipasi dari publik untuk membantu gitu ngecek fakta. Nah itu juga mungkin salah satu hal yang menarik gitu. Yang satu lagi adalah Safer Internet Lab. Nah ini untuk teman-teman mungkin nanti bisa dikunjungi di sosmednya. Itu bakal ada acara-acara, tapi mungkin ini yang agak lebih serius ya dari sisi akademisi. Cuman anak-anak muda juga bisa berkontribusi gitu, mungkin datang dan menyuarakan gitu. Sebenarnya concern anak muda apa aja gitu kan. Nah gitu. Itu yang dari seriusnya nih Mbak Reni. Oh ada yang nggak serius ya Kak? Mau ada yang dibagi. Lebih serius. Lebih serius lagi even malahan. Bolehlah dibagi Kak. Jadi ada juga yang lebih mungkin fun gitu. Jadi ini agak mirip pre-bankingnya yang tadi Jigsaw, cuman ini dari YouTube. Oh iya. Dari YouTube ini nama kampanye adalah Hit Post. Jadi ketika melihat satu video gitu kan, konten itu bagaimana bisa mengambil waktu. Oke, saya post dulu, saya mencerna gitu. Jadi ini bagaimana, dan ini nanti bekerja sama dengan komunitas anak muda yang sangat passionate terhadap kebijakan. Jadi disebutnya think policy begitu. Dan ini nanti menarik, tunggu tanggal mainnya di sini gitu. Di mana? Nanti disematkan ya di komentar ya. Dan juga tadi kita sempat ngobrol Google Arts and Culture. Arts and Culture itu apa Kak? Jadi ini salah satu produk favorit Google, produk favoritku di Google gitu. Itu apa Kak isinya? Jadi kami contohnya satu proyek yang pernah diluncurkan dengan Kemenparekraf itu tentang sejarah gastronomi Indonesia. Termasuk makanan? Betul, ada resep-resep nanti gimana masak rendang, apa, nah itu ada. Nah kami sekarang lagi melihat apakah bisa menggunakan platform ini juga untuk menampilkan sejarah demokrasi atau dari sisi pemilu Indonesia begitu. Ini masih dalam proses, cuman kami sangat senang gitu. Dan nanti ini akan jadi inisiatif nirlaba, jadi tidak berbayar, dan ini juga akan terbuka, dapat diakses oleh publik secara gratis. Berarti kayak dia ditaruh sebagai banner gitu ya Kak, atau apa kayak button gitu, orang bisa melihat misalnya sejarah, misalnya orang yang teman-teman yang memang punya pertanyaan yang banyak soal pemilu, kayak pemilu di Indonesia ada dari kapan, siapa saja yang menang dalam pemilu misalnya, mungkin info-info kayak gitu ya Kak ya mungkin ya. Nah ini masih diramu begitu ya Mbak Reni. Cuman kalau yang di beberapa negara, contohnya di Amerika, Amerika itu orang Amerika sangat peduli terhadap hewan peliharaan presiden. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Jadi bahkan ketika ada satu presiden yang tidak memiliki hewan peliharaan, itu sempat jadi ini omongan publik. Wah ini katanya ini memang anomali nih karena dia nggak punya hewan peliharaan gitu. Jadi itu dibahas juga di Google Arts and Culture. Presidential pets across the years misalnya kayak gitu. Nah itu menarik. Itu obrolan yang sebenarnya terlihat sangat ringan, tapi mungkin bisa meng-engage banyak orang ya Kak ya. Judul seperti itu ya. Apa mau dicoba Kak gitu? Binatang peliharaan Presiden Indonesia dari masa ke masa gitu mungkin. Kayaknya belum pernah ada loh ya yang ngebahas gitu. Coba. Bisa juga. Coba bisa ya. Sih. Menarik banget itu.
Simple tapi ya sangat clickbait kalau bahasa Betul. medianya. Bener. Itu kayaknya menarik banget. Kak, aku mau meng-highlight juga yang tadi Kakak sempat sebut dengan cek fakta ya Kak. Cek fakta. Artinya ini sebuah platform atau sebuah mekanisme bagaimana supaya untuk mengajak orang-orang itu mau mengecek gitu ya Kak? Sebenarnya ini komunitas bekerja sama dengan komunitas jurnalis. Jurnalis, begitu. oke. Dan udah berjalan, wah aku kurang tahu, ini dipelopori oleh Google News Initiative. Oh. Dan tahun ini untuk mendukung pemilu itu Google memberikan grant sebesar 1,2 juta atau 18,7 miliar untuk cek fakta gitu. Jadi nanti mungkin ada workshop untuk wartawan, bagaimana tools apa yang bisa dipakai untuk cek fakta gitu, atau memastikan hasil jurnalisme itu juga bisa mendorong penyebaran berita yang otoritatif. Oh gitu. Itu bukankah sebuah mekanisme yang juga bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk mengetahui ini sebuah informasi, ini apakah fakta atau hoax seperti itu ya Kak ya? Betul, dan nanti ada elemen pendidikan literasi digitalnya juga memang. Oh gitu. Ini teman-teman bisa banyak mengambil manfaat nih dari ini teman pemilih semua. Jadi kadang ada nih mungkin person-person yang sebenarnya itu ketika mengakses informasi kepemiluan antara dibingungkan dengan ini benar atau enggak, terus mencari kebenarannya kemana. Itu salah satu upaya yang bisa dicari selain mengklik sumber aslinya, sumber beritanya dan dibaca semua beritanya. Salah satunya mungkin bisa menggunakan mekanisme cek fakta itu ya Kak ya. Nah itu teman-teman bisa ikut coba ya, bisa ikut dicari nanti ya. Jadi kita jangan mau lagi dipelintir dengan keadaan oleh berita-berita yang bisa jadi adalah berita bohong. Betul. Atau disinformasi, berita yang dengan sengaja disebarkan untuk membuat suasana semakin keruh ya. Jangan mau lagi gitu, kita udah jauh lebih pintar lah daripada mudah tertelan informasi kayak gitu. Karena menyenangkan sekali ngobrolin tentang hal-hal yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan sebagai karya dari Google Indonesia untuk pemilu 2024. Kita masih akan ngobrol lagi di segmen setelah ini ya Kak Ane ya. Dan teman pemilih tetap bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih ya yang udah sedari tadi sudah setia banget di kanal ini. Buat yang baru saja mampir di sini jangan lupa untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan pasti akan terus mendukung KPU untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Episode kali ini masih bersama saya Reni untuk host podcast KPU RI dan masih bersama tamu spesial kita Kak Ana dari Google Indonesia. Karena sekarang kayaknya waktunya kita jawab pertanyaan teman pemilih yang tadi udah sempet nitipin pertanyaan di IG story kita nih pas kita tapping. Ini ada satu pertanyaan dari kakak kuliah _online. Apa harapan Google terhadap pemilu 2024 nanti? Wah, mangga Kak Ana. Berat, ini harus telepon Mbah Google dulu berarti. Oh, Mbah Google bisa ditelepon. Iya Kak, mangga. Makasih pertanyaannya. Mungkin yang pastinya adalah aman begitu kan, terselenggara dengan baik. Amin. Gitu. Dan itu merefleksikan amanah rakyat Indonesia begitu. Di mana Google juga bisa memberikan support untuk penyebaran informasi yang baik gitu. Cuman kalau dari aku pribadi itu kan mungkin bare minimum gitu. Nah, inginnya semoga Indonesia juga bisa menjadi inspirasi gitu kan untuk negara-negara lain. Itu wah keren banget gitu kan, bagaimana melakukan pesta demokrasi yang sangat kompleks gitu. Mau itu dari banyak orangnya, dari calonnya, dari orang yang memilihnya, dari geografisnya, dari elemen-elemennya, tapi bisa dilakukan dengan aman. Ini jadi inspirasi negara lain gitu. Wah, itu ya harapan aku pribadi sih, itu semoga bisa terlaksana. Amin. Sepertinya harapan yang terucap oleh Kak Ana itu juga harapan dalam hati kita semua ya, teman pemilih semua ya. Memang bisa dibilang atau kita harus mengakui kontestasi pemimpin negara kita yang ini ada di pemilu 2024 nanti sungguh-sungguh pasti akan memikat perhatian dunia ya Kak ya. Ya, betul. Iya betul. Mari kita berharap semuanya akan jadi sangat aman dan juga
semua sangat kondusif dan kita mendapatkan hasil terbaik untuk rakyat Indonesia. Amin, amin, amin. Kak, makasih udah membagikan harapannya ya Kak untuk pemilu 2024. Kak, sebelum nanti kita mau say goodbye sama teman pemilih nih Kak, boleh nggak Kak kalau dari Google itu ada nggak sih Kak kayak tips-tips gitu buat teman pemilih semua yang ingin memproses informasi dengan jauh lebih aman gitu? Ada nggak ya Kak, bisa dibagi? Ada. Asik-asik. Mungkin pertama-tama mulai dengan fitur yang udah built-in gitu by default. Secara umum sebenarnya memang udah ada lapisan proteksi gitu. Contohnya di Gmail aja itu memang ada sistem itu pakai machine learning. Ini semua serba AI gitu ya Mbak. Jadi dengan AI-nya itu udah ada respon otomatis untuk memblokir 99,9% itu dari spam, phishing, malware yang mencapai inbox ini teman-teman semua gitu. Jadi sebelum sampai itu udah diblok gitu. Jadi kita nggak lihat. Jadi yang mungkin nyampe itu hanya yaitu 0,01. Oh gitu ya. 0,1. Wah ini ketahuan nggak bisa ngitung nih. Nggak apa-apa, kira-kira segitu. Jadi sebenarnya secara otomatis penggunaan dalam Gmail itu sudah tersaring sebenarnya Kak ya? Betul, dan jumlahnya itu yang diblok bisa mencapai 100 juta cobaan cyber attack gitu. Jadi serangan siber 100 juta itu udah diblok secara otomatis gitu. Segitu amannya ya berarti ya. Memang ada lah kadang-kadang sekarang kan aktor-aktor jahat juga semakin pintar gitu ya Mbak Renia. Ini kayak dari bank yang bener-bener legit banget, mungkin formatnya bagus apa gimana, tapi kalau dilihat-lihat lagi loh, kok misalnya bukan .com tapi .apa gitu kan. Nah ini memang ada, dan mesin kami juga terus belajar gitu, mempelajari. Jadi itu salah satu usaha kami juga bisa keep up gitu dengan threats yang terjadi. Itu ada juga safe browsing. Itu jadi ketika nanti mungkin teman-teman pernah melihat kalau mau mengunjungi website tertentu itu ada peringatannya. Ini nggak aman gitu. Oh gitu, kayak pop up gitu kecil gitu Kak. Kayak mau lanjut apa enggak, ini websitenya nggak aman. Nah itu disebutnya safe browsing, itu sudah memproteksi lebih dari 5 juta devices gitu ketika mereka ingin mengunjungi website-website yang beresiko. Namun kalau beberapa publik misalnya tahu, ini sebenarnya website punya temen, cuman dia belum update keamanannya, nggak apa-apa deh. Nah itu kami juga memberikan pilihan kepada pengguna sebenarnya. Dan yang ketiga juga ada namanya Google Play Protect. Itu untuk teman-teman yang pakai Android itu memang udah ada fitur men-scan lebih dari 100 miliar aplikasi yang diinstal. Jadi itu juga dilihat keamanannya gimana, dari mereka menyimpan datanya gimana. Itu yang fitur memang built-in by default gitu. Namun untuk tips-tipsnya tentu ada banyak, cuman yang mungkin aku mau highlight itu 3. Ada beberapa fitur gratis gitu Mbak Reni. Satu adalah security check up. Jadi kalau di akun Google tinggal coba aja security check up. Ternyata ketika aku melakukan itu menunjukkan password aku di beberapa website itu sudah terekspos terhadap data breach. Nah itu bisa kelihatan tuh. Gitu. Nah jadi di mana nanti teman-teman bisa ya harus ganti password biar lebih aman gitu. Dan yang kedua misalnya password manager. Kan sekarang password banyak banget tuh. Mungkin pertama ulang tahun ayah ABC gitu, 2 ulang tahun ibu DEF gitu. Itu pusing gitu kan. Nah, ini juga Google membantu ada password manager gitu. Nah, ini masih nyambung. Poin ketiga adalah jangan berbagi password gitu. Sesederhana itu sebenarnya ya. Kadang-kadang kami mendapatkan laporan gitu. Ini memang yang tahu password berapa orang? Ada 12 orang Mbak gitu. Nah itu komunal ya. Iya betul. Suka berbagi kan orang Indonesia. Benar juga. Gitu. Termasuk password gitu disedekahkan gitu. Jumat berkah gitu ya. Iya Kak, iya betul. Harus hati-hati aja. Hati-hati begitu. ya. Iya.
walaupun sesederhana password yang memang hanya untuk akses dokumen pun ya, justru itu yang nggak boleh meleng gitu ya. Betul. Ibaratnya. Jadi 3 itu ya Kak tipsnya ya. Sebenarnya banyak sih dan ada di website kami, bisa dikunjungi gitu, tips-tips yang bagaimana memastikan akun Google-nya aman. Cuman yang aku bisa share mungkin cukup relevan dan cukup gampang diingat, tiga tadi. Ya, baik. Mudah-mudahan ini jadi insight yang bagus buat teman pemilih semua. Sembari kita juga belajar pemilu, kita juga belajar mengamankan informasi-informasi yang kita miliki ya, gitu, dijaga baik-baik gitu. Sebaik menjaga pujaan hati gitulah. Betul. Ya betul. Kakak makasih banget udah berbagi ya tips bagaimana untuk mengamankan informasi-informasi yang kita punya. Sekarang kita pingin minta nih Kak Ana, ada pesan apa buat teman pemilih yang nontonin podcast KPUI ini terkait nanti gelaran di pemilu 2024, apalagi khususnya tentang ekspertis yang dilakukan oleh Google di Indonesia. Mangga Kak? Mungkin beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa pantengin kanal-kanal informasi KPU gitu sebagai lembaga yang otoritatif, yang punya sumber informasi terpercaya gitu. Jadi mungkin nanti dari bagaimana cara memilih gitu kan, milihnya di mana, ngecek semua halnya itu, kesiapan untuk pemilunya itu sangat dianjurkan begitu kan. Yang kedua ya, kalau dulu ada iklan tuh waspadalah, nah itu juga penting tuh, waspadalah jika menerima informasi gitu, dan menjadi bijak gitu. Mungkin bisa diingat tadi 3 metode utama yang dipakai untuk menyebarkan berita bohong. Kalau itu mendistorsi konteks, kalau itu memanipulasi emosi, dan kalau itu mendiskreditkan orang, nah itu hati-hati gitu. Dan juga mungkin bisa pantengin sosial medianya Google untuk program-program yang terkait dengan literasi digital, atau mungkin tadi ada Cyber Internet Lab gitu kan. Dan yang terakhir adalah tetap semangat dan optimis gitu, karena ini namanya pesta. Iya, karena jangan sampai pemilu harus gini harus ini, enggak, karena ini seru banget gitu, dan satu privilege gitu, satu hal luar biasa yang menjadi hak warga Indonesia gitu. Nggak semua negara di dunia ini memiliki kesempatan seperti ini untuk memilih wakilnya, presidennya, dan juga wakil rakyatnya secara langsung, dan bahkan nanti ada kepala daerahnya gitu. Betul. Thank you banget ya Kak sudah mengingatkan teman pemilih semua akan hak-haknya dan juga apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menjaga diri dan juga pemilu kita tetap kondusif dan terbaik untuk rakyat Indonesia. Kak Ana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mampir di podcast KPRI. Mudah-mudahan nanti kita bisa mampir lagi, ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih, dan tentu saja penghargaan yang tertinggi juga kepada Google Indonesia yang telah memfokuskan dan juga memberikan sumber daya dan karyanya untuk membantu mengedukasi masyarakat Indonesia terkait khususnya pemilu 2024 nanti ya Kak. Thank you banget, sukses dan sehat selalu buat Kak Ana dan teman-teman di Google Indonesia. Dan teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah mengikuti podcast ini. Nantikan terus update informasi kepemiluan lainnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.